Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ketika kita bicara tentang ilmunya Allah, maka sangat luas. Bahwa semua ilmu itu dari Allah. Sampai pun ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu tentang keduniaan, ataupun ilmu yang kita pandang secara negatif bahwa seperti halnya gendam, santet, sihir, itu bagian nama-nama sesuai dengan daerah masing-masing, ya, yang kita kenal dalam Al-Quran kalimatnya adalah sihir. Dan itu memang sudah ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan Nabi Sulaiman yang mengajari, bahkan disebutkan bukan malaikat yang katanya Harut dan Marut. Orang ada menyebutkan bahwa Harut Marut ada malaikat, bahwa Harut dan Marut ini adalah manusia yang karena kesolehannya sudah seperti malaikat, dan juga bukan keduanya yang mengajarkan, tapi benar-benar sihir diajarkan oleh para syaitan yang memang diutus oleh iblis untuk menggoda dan mengganggu manusia. Dari mulai zaman Nabi Sulaiman itu, dari satu nabi kepada nabi lain, sampai saat ini bahwa sihir itu ada. Selama syaitannya ada, sihirnya ada. Dan itu terjadi. Percaya tidak percaya bahwa sihir itu masih terjadi saat ini. Hanya saja memang ya tidak mudah untuk didapati oleh manusia yang memang tidak punya indikasi untuk mencarinya ke arah sana. Nah, kita sebagai orang beriman mengakui bahwa sihir itu ada. Kalaupun bicara bentuknya seperti nama gendam, pelet, santet, kemudian dengan nama-nama setiap daerah yang berbeda, ya wallahu a'lam bishawab, nyatanya itu terjadi. Maka kita sebagai orang beriman, apapun itu yang dilakukan oleh manusia, ya hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan pertama, kezoliman, mencelakai manusia, ya kezoliman, mencelakai diri sendiri. Bahkan yang kedua yang paling bahaya adalah bisa menyekutukan Allah, ya membangun sebuah kekuatan bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada manusia yang terkena sihir, kemudian terjadi sampai dia terluka bahkan sampai tewas, ya kisahnya lewat sihir, hakikatnya memang sudah datang ajal yang Allah tentukan untuknya. Maka kita sebagai bangsa, sebagai warga dari penduduk bangsa Indonesia ini, ya tinggal bagaimana kita menghadapi hal-hal yang berbentuk seperti konkret atau abstrak. Ya, yang konkret perbuatan kezoliman yang bisa melukai fisik, atau batin yang berawal dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang kejahatan. Maka sihir, santet, gendam, teluh ataupun pelet, ya kita anggap ini adalah perbuatan yang bisa mencelakakan diri dan mencelakakan manusia. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang ungkapan sihir. Bahkan Rasulullah pun pernah ya diserang dengan sihir, kemudian disembuhkan melalui malaikat Jibril, dan Rasulullah pun pernah mengobati para sahabat ketika terkena sihir atau terkena teluh dan santet. Maka ada satu ungkapan, orang yang makan buah kurma 7 kali dia akan dihindarkan dari perbuatan atau kejahatan sihir. Lalu biasanya kalau orang yang terkena sihir dan santet itu bagaimana itu Pak Ustadz? Dan dalam ajaran Islam sendiri pun pelaku untuk yang santet itu bagaimana sih Pak Ustadz? Orang yang melakukannya pasti bekerja sama dengan dua. Satu jin, yang kedua syaitan. Jin yang tergoda oleh syaitan, dia pun menjadi syaitan. Karena jin tersebut ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir yang tergoda oleh syaitan menjadi setan, dia akan kembali mengganggu manusia. Ya. Jadi otomatis dia sudah bekerja sama dengan selain Allah dan mengambil kekuatan kepada selain Allah. Bahwa yang membuat dia bisa mencelakakan, sementara yang mencelakakan, yang menaikkan, memuliakan, menghancurkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk, itu sampai akhir ya, dalam surah Al-Imran ayat 26 disebutkan Allah lah yang memuliakan, Allah lah yang menghancurkan, yang menghinakan. Nah, ternyata itu diambil alih oleh perbuatan manusia. Maka orang yang melakukan seperti ini, pertama dia sudah ingkar dan syirik kepada Allah, kemudian dia menjadikan diri seolah menjadi Tuhan, penghakim takdir bagi manusia yang dia jadikan korban.
sahabat dan pemirsa semua, ya, jangan lupa kita selalu berlindung kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah senantiasa disayang dan dicinta Allah. Insya Allah Allah lindungi. Banyak doa, banyak ibadah, dan selalu ingat bahwa tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada manusia melakukan itu, nyatalah itulah sebuah kezaliman. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.